Jika kau merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun begitu nyata, ada bisikan hening di balik kesunyian. Ada rasa rindu yang tak tahu kepada siapa. Barangkali itu panggilan Sirullah, rahasia ilahi yang sedang mengetuk jiwamu. Salam cahaya dari Lentera Spiritual Inspirasi. Bagi jiwa yang sedang menapaki jalan pulang. Bagi jiwa yang tak hanya ingin mengenal Tuhan, tetapi ingin dihidupkan olehnya. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke Sirullah, silahkan tekan tombol like, dan nyalakan lonceng notifikasi, untuk mendapatkan video Lentera Spiritual Inspirasi yang menarik lainnya. Apa itu Sirullah? Sirullah berasal dari dua kata, yaitu Sir yang artinya rahasia, dan Allah. Secara hakikat, Sirullah adalah pancaran rahasia ilahi yang disimpan Tuhan dalam inti jiwa manusia. Bukan sekadar pengetahuan, bukan pula cahaya biasa, melainkan cahaya rahasia yang hanya dikenal olehnya dan bagi siapa yang Dia kehendaki. Sirullah bukan untuk diketahui dengan akal, tapi untuk dihidupi oleh jiwa yang telah dibersihkan dan disiapkan. Lantas dari mana Sirullah berasal? Sirullah bukan ciptaan. Ia bukan milik alam semesta. Ia berasal langsung dari Zat-Nya yang maha gaib, yang memancar melalui Nur Muhammad, dan mengalir ke dalam ruh yang terpilih. Saat ruh ditiupkan ke jasad, ada percikan yang dibawa, dan itulah bibit dari Sirullah. Namun, tidak semua bisa menyadarinya, karena ia tersembunyi, terselubung oleh kabut ego, hawa nafsu, dan dunia. Lalu di mana letak Sirullah? Bukan di langit, bukan di gua, bukan di kitab. Sirullah berada di dalam sanubari terdalam jiwa manusia. Disebut juga sebagai Sirul Qalbi, yaitu rahasia terdalam hati, yang lebih dalam dari rasa, lebih hening dari suara, lebih dalam dari zikir. Di sanalah cahayanya bersinar, jika kita bersedia untuk menanggalkan diri. Bagaimana cara mendapatkan Sirullah? Tidak ada jalan pintas, tapi jalan itu tersedia bagi siapa saja yang tulus ingin mengenal Tuhan. Bukan hanya dengan akal, tetapi dengan jiwa yang menangis dan rindu. Berikut beberapa laku hakikat yang membuka jalan menuju Sirullah. 1. Zikir rasa, yang maknanya bukan hanya menyebut namanya, tapi merasakannya. 2. Syahadat yang hidup, adalah menyaksikan Tuhan dalam tiap detak kesadaran. 3. Salat daim, yaitu salat batin yang tak terputus, meski tubuh sibuk di dunia. 4. Menjaga sir, artinya menjaga keheningan,
menjauhi pembicaraan sia-sia. 5. Tunduk sepenuhnya, yang maksudnya tiada daya upaya kecuali karena Allah. 6. Tawajuh atau menghadap secara batiniah, yakni terus-menerus menghadapnya meski dalam sunyi. Siapa sajakah yang bisa mendapatkannya? Setiap manusia berpotensi membawa bibit sirullah. Namun, hanya yang siap melepaskan ego, kepalsuan, dan kebanggaan diri yang dapat merasakannya tumbuh. Jiwa-jiwa yang rendah hati, yang lebih memilih sunyi daripada sorotan, yang lebih memilih penghambaan daripada pengakuan. Tidak harus ulama, tidak harus mursyid, tidak harus orang tua. Kadang justru anak muda di sudut kota, seorang ibu yang sabar, seorang pemulung yang ikhlas, bisa jadi lebih dekat dengan sirullah daripada mereka yang sibuk dengan nama. Apakah jiwa yang hidup dengan sirullah masih mengalami ujian, kesedihan, dan penderitaan? Jawabannya adalah iya. Namun, ia tidak lagi melihat penderitaan sebagai musuh. Ia melihat semua sebagai tarian takdir dari kekasihnya. Tangis masih ada, tapi bukan keluhan, melainkan sebagai rintihan cinta. Ujian tetap datang, tapi bukan untuk menyiksa, melainkan menyucikan. Karena, ketika sirullah hidup dalam jiwa, semua rasa menjadi ibadah. Sakit menjadi kedekatan, hancur menjadi pelepasan, dan sepi menjadi pelukan paling dalam darinya. Ada yang bertanya, bisakah sirullah itu lepas? Sirullah tak akan pernah lepas. Namun, kesadaran kitalah yang bisa tertutup kembali. Kapan itu terjadi? Saat kita kembali mencintai dunia lebih darinya. Saat kita merasa cukup hanya dengan ritual, tapi kehilangan rasa. Maka, sirullah tidak hilang, tapi tertutup. Seperti matahari yang tak pernah padam, namun terhalang mendung dan dinding diri. Bagaimana menjaganya agar tetap terhubung? 1. Terus jujur kepada jiwa, jangan munafik secara batin. 2. Jangan berhenti menyebutnya dengan rasa. 3. Selalu rendah hati, jangan merasa sudah sampai. 4. Carilah sunyi, karena sunyi adalah tempat sir menampakkan diri. 5. Tinggallah dalam rasa syukur dan sabar. Itu bahan bakarnya. Wahai jiwa-jiwa yang rindu terang, mari kita gapai sirullah bersama. Bukan untuk menjadi mulia di mata manusia, tapi untuk benar-benar menjadi hamba di hadapannya. Kita tak sedang belajar menjadi hebat. Kita sedang belajar menjadi hamba, agar Dia yang Maha Ada, menjadi satu-satunya yang tinggal. Sirullah bukan cerita mistik. Ia adalah rahasia cinta dari Tuhan untuk mereka yang bersedia mengosongkan dirinya. Jika engkau merasakan getaran dalam video ini, bisa jadi sirullah sedang mengetuk pintu hatimu. Nyala lentera tak berasal dari dunia luar, melainkan dari sir yang telah Tuhan tanam dalam jiwamu.
Mari kita hidupkan lentera itu bersama. Ikuti terus lentera spiritual inspirasi. Karena disinilah kita saling mengingatkan untuk menjadi terang dalam sunyi. Bagikan video ini untuk sesama jiwa yang sedang mencari cahayanya. Sebab terkadang satu kalimat bisa menuntun satu jiwa pulang. Salam cahaya.